Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu di episode ke-10. Di episode ini merupakan kelanjutan dari paham dalam Islam yang sangat mengedepankan akal. Setelah episode 9 kita membahas mengenai qadariyah, maka di episode ke-10 ini kita akan membahas mengenai puncaknya, yaitu apa? Mu'tazilah, sejarah teologi rasional dalam Islam. Oke, sebelum kita memulai pembahasan lebih dalam sampai kepada daging-dagingnya, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'tazilah, what is Mu'tazilah? Mu'tazilah atau dalam bahasa Arab Mu'tazilah berasal dari akar kata i'tazala yang berarti mengasingkan diri dan menjauhkan diri. Kelompok ini sebagaimana Qadariyah dan Jabariyah secara kelembagaan sudah nggak ada, bahkan punah. Tapi bekas-bekas mereka atau pemikiran-pemikiran yang mengarah ke sana atau neo Mu'tazilah itu masih ada. Siapakah mereka? Nanti kita bahas belakangan. Baik, kelompok ini secara kelembagaan itu munculnya di Basroh di Irak pada abad kedua Hijriah. Adapun sejarahnya ada dua versi. Pertama, pendapat pertama, bibit-bibit daripada Mu'tazilah itu sudah muncul pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terutama kekisruhan politik pada masa perang Jamal dan perang Siffin yang berakhir arbitrase. Nah, ketika terjadi gonjang-ganjing politik, terdapat sekelompok orang yang berusaha untuk gak mau masuk ke dalam konflik, gak mau terseret ke dalam konflik. Dan orang-orang tersebut mengasingkan diri dengan tujuan untuk fokus beribadah dan menuntut ilmu. Hal ini disebut dengan Mu'tazilah awal, the first Mu'tazilite. Zaman berkembang, lalu di Basroh, di Masjid Agung Basroh, yang mana di Basroh waktu itu ada seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri, seorang ulama besar ya. Di masjid itu Hasan al-Basri mengampu sebuah pengajian, mengampu sebuah majelis ilmu. Ketika itu ada seorang murid dari Hasan al-Basri bertanya kepada beliau mengenai status seorang mukmin tapi dia melakukan dosa besar. Gimana statusnya? Soalnya ketika itu kan lagi ngetren ya. Di satu sisi ada kelompok Khawarij. Kalau seorang mukmin yang melakukan dosa besar, maka dia kafir dan wajib dibunuh. Di sisi lain ada kelompok Murji'ah sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Menurut kelompok ini, oh nanti dulu orang mukmin tapi melakukan dosa besar, dia nggak kafir, tetap dia beriman dan dia tetap mendapat rahmat Allah. Nah, gara-gara ada tren seperti ini, si murid bertanya. Tapi sang guru belum sempat ngasih jawaban kepada murid itu, ada murid lain langsung mendatangi dan merespon pertanyaan si murid yang bertanya. Siapakah murid yang merespon tersebut? Yaitu Wasil bin Atta, sang pendiri kelompok ini yang juga murid dari Hasan al-Basri. Wasil pun merespon pertanyaan orang tersebut dengan menjelaskan jika ada
orang beriman tapi dia melakukan dosa besar, maka dia bukan beriman secara mutlak. Kafir 100% enggak, beriman 100% ya enggak. Terus gimana dong? Ya, orang ini berada di antara dua posisi. Manzilah baina manzilatain. Nah, karena kejadian ini, langsunglah habis jawab pertanyaan Wasil pergi. Terus dia juga ngulangin jawaban yang sama kepada jamaah pengajian yang lain. Akhirnya dia bentuk majelis ilmu sendiri. Karena itulah sang guru Hasan Al-Basri menanggapi hal tersebut dengan mengatakan, Wasil telah menjauhkan diri dari kita. Oh, dia udah misahin diri tuh, pendapatnya jauh banget. Nah, karena itulah dia membentuk majelis sendiri. Kemudian sekte ini berkembang menjadi sebuah sekte yang sangat mengedepankan rasional, memahami teks-teks keagamaan dengan rasional. Why? Karena ketika itu setelah masa Wasil bin Atta terus berkembang, ketika masih zaman Umayyah arah ke Abbasiyah, nah, gerakan penerjemahan literatur dari bahasa Yunani khususnya di bidang filsafat ke dalam bahasa Arab ini gencar sekali dengan tokohnya Ishaq bin Hunain. Bukan hanya penerjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, tapi bahasa lain kayak bahasa Persia ke bahasa Arab, terus bahasa Romawi ke bahasa Arab dan lain sebagainya. Ini lagi gencar-gencarnya. Sehingga dengan demikian sekte Mu'tazilah ini akrab sekali dengan filsafat dalam memahami teks-teks keagamaan. Tapi emang ada minusnya. Minusnya apa? Saking rasionalnya, jadi hal-hal yang bersifat goib itu semua dicoba dipaksakan untuk dimasukin ke akal. Itu sisi minusnya. Hadis kurang begitu diperhatikan. Baik, next. Siapakah sih tokoh-tokoh sekte ini? Nah, kita lihat ya. Di warna kuning artinya the first generation, generasi awal. Wasil bin Atta, Abu Hudzail al-Alaf. Nah, Abu Hudzail al-Alaf ini dengan diberi kehidupan 100 tahun lamanya dia hidup, mulailah Mu'tazilah ini menjadi sekte yang sangat rasionalis. Karena Abu Hudzail ini juga sangat menguasai filsafat. Karena dia hidup di zaman gerakan penerjemahan literatur bahasa asing itu lagi gencar-gencarnya. Sehingga Abu Hudzail pun akhirnya menguasai ilmu filsafat dan dapat mendialogkan dengan ilmu agama. Lalu ada Ibrahim ibnu Sayyar an-Nadham yang juga menantu daripada Abu Hudzail. Kemudian ada Abu Ali al-Jubba'i yang nanti beliau ini merupakan guru dari Abul Hasan al-Ash'ari, pendiri Asy'ariyah. Dari Abu Ali al-Jubba'i ada Al-Jahid, ada Muammar bin Abbad, terus sampai akhirnya ada Bishr ibnul Mu'tamir. Next. Pembentukan doktrin sekte ini bertahap. Ketika masa Wasil bin Atta itu baru ada manzilah baina manzilatain sama nafius sifat dan al-wa'du wal wa'id. Nafius sifat ini mencoba sebuah paham yang mencoba bahwa sifat Allah tidak boleh disamakan dengan sifat manusia. Allah itu tanzih, bersih dari segala hal yang dapat menyerupai dirinya dengan makhluknya. Zaman berkembang hingga akhirnya pada masa Al-Alaf doktrin Mu'tazilah sudah mulai dibakukan. Apa itu? Usulul Khamsah. Abu Hudzail al-Alaf juga mengarang kitab Usulul Khamsah judulnya yang menjelaskan mengenai doktrin Mu'tazilah. Sehingga orang yang ingin mengaku Mu'tazilah harus tahu doktrin tersebut. Doktrin ini terdiri dari 5 prinsip atau the 5 pillar of Mu'tazilah.
Apa aja sih doktrinnya? Yang pertama, at-tauhid. Tauhid. Bahwasanya Gusti Allah itu tanzih min kulli syai'. Suci, bersih dari segala hal yang dapat menyerupai makhluknya. Sehingga kalau ada ayat Al-Quran yang menggunakan bahasa-bahasa yang menyamakan dirinya dengan makhluknya seperti contoh, yadullahi fauqa aydihim, terus la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, wajhullah, terus juga apa, kursi Allah dalam ayat kursi ya, itu tidak bisa diterjemahkan secara tekstualis. Contoh, yadullahi fauqa aydihim. Yad ini tidak boleh dipahami tangan seperti manusia. Contoh, ada 5 jari, ada garis-garis, ada bulu romanya ya, ada bulu-bulu di tangan. Gak boleh dimaknai seperti itu. Kalau dalam paham Mu'tazilah nggak bisa. Kalau kita memahami demikian, maka kita jatuh kepada syirik. Terus al-adl, keadilan. Allah itu maha adil. Lalu al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du wal wa'id itu janji dan ancaman. Atau gampangnya begini. Ketika seseorang melakukan suatu hal yang terpuji, yang baik, pokoknya hal-hal positif lah, maka nanti ada rewardnya. Rewardnya apa? Balasan berupa surga. Tapi kalau orang itu melakukan perbuatan jahat, kriminal, ngerampok, ngebegal dan sebagainya, otomatis ada punishment. Punishmentnya gimana? Ya, neraka. Nah itu loh. Al-wa'du wal wa'id. Jadi ada janji dan ancaman. Intinya berkaitan dengan kelakuan seseorang bagaimana. Kalau baik ada reward, kalau buruk ada punishment. Nah, terus al-manzilah baina manzilatain. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya ya. Lanjut, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Menegakkan kebajikan, memberantas kejahatan. Maksudnya bagaimana? Seseorang itu harus bisa, jika seseorang beragama itu harus bisa menegakkan hal yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Tapi gimana caranya? Nah, kalau Mu'tazilah, kalau bisa ya dengan cara dipaksakan. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya ketika Mu'tazilah dari sebuah sekte teologis berkembang menjadi entitas politik pada masa Khalifah Al-Ma'mun, orang-orang yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah, contoh uh, Imam Ahmad bin Hanbal, itu dihukum. Kenapa? Karena Mu'tazilah ini mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran tidak kodim. Yang kodim hanya Gusti Allah. Al-Quran itu makhluk atau hadis, sesuatu yang baru. Sehingga ketika Imam Ahmad tidak mengakui Al-Quran itu makhluk, maka beliau dan orang-orang yang sepaham dengan dia itu ditangkap dan dijadikan tahanan rumah. Dan disiksa sampai akhirnya meninggal. Itulah bukti doktrin sekte Mu'tazilah ini. Ya, memang ini sudah nggak ada ya, tapi pola pikir ke sana masih ada. Tapi yang namanya sekte apapun, kalau sudah menjadi suatu entitas politik, pasti ada sesuatu hal yang ya demikian rupa lah. Seperti yang saya ceritakan mengenai Imam Ahmad tadi. Saudara mungkin bisa menyimpulkan seperti apa ya. Lalu dari sini kita dapat memahami selain sekte Mu'tazilah itu sangat mengedepankan akal, akrab juga dengan filsafat. Sehingga bagaimana sekarang? Makanya meskipun sekte Mu'tazilah secara kelembagaan sudah tidak ada, tapi bekas-bekasnya masih ada. Seperti apa? Ya contoh, bahasa gampangnya lah. Seperti kelompok yang kita katakan sebagai kelompok Islam liberal. Mereka kan sangat mengedepankan akal.
sangat mengedepankan rasionalitas dalam memahami teks-teks keagamaan. Memang Mu'tazilah ini berlanjut ya. Nanti tokoh yang neo Mu'tazilah itu seperti contoh Muhammad Abduh. Abduh ini kan sangat rasional dalam memahami teks-teks keagamaan. Nanti lahir murid-muridnya yang condong ke arah kiri ya atau liberal, Rifat At-Tahtawi dan sebagainya. Lalu di Indonesia ada Pak Harun Nasution, ada almarhum Nurcholish Madjid, dan mereka-mereka yang sangat mengedepankan akal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman masih belum puas dengan apa yang saya sampaikan, silahkan melihat kepada rujukan-rujukan yang saya tampilkan dalam slide ini. Ada 5 rujukan ya, yang bahasa Arab 2, bahasa Indonesia 3. Kalau masih nggak puas yang bahasa Inggris, silahkan merujuk ke buku-buku yang berbahasa Inggris. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di episode selanjutnya.